Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di dalam Kristus Yesus, Yesus mengajak setiap orang yang memiliki beban berat untuk datang kepadanya. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudaraku, banyak orang yang mengalami kelelahan, keletihan, kesusahan, dan paling utama adalah beban yang berat. Kenapa? Karena dunia ini sekarang sudah semakin berat dan sudah semakin jahat. Dan dosa di mana-mana yang membuat hidup ini menjadi berat dan susah. Sehingga kita akan mengalami letih lesu dan kita mengalami beban yang besar. Nah, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, pikulah kuk yang kupasang katanya. Artinya dia memberikan kuk kepada kita yang kupasang, artinya kuk Yesus itu sendiri. Bagaimana bentuknya kuk Yesus ini? Pikul atau pikula itu artinya kita memilih untuk kita memikul atau tidak, untuk kita memilih jalan kita, untuk memilih kita berjalan dengan siapa. Ketika kita memikul kuknya Yesus, kita berjalan mengikut Yesus. Dia katakan dia lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dari pola hidup Yesus, sehingga bentuk kuknya Kristus adalah gaya hidup Kristus. Bagaimana dia taat kepada Bapa, dia tunjukkan kepada kita. Belajarlah dari dia, belajarlah dari pola hidupnya, gaya hidupnya, yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan, yang mengikuti semua perintah-perintahnya Tuhan, sehingga kita akan beroleh kelegaan. Kelegaan ini berbicara nanti ke depan, bagaimana kita beristirahat, rest, peristirahatan kita akan lega, kita akan mendapatkan kelegaan, kenyamanan, damai. Artinya banyak orang yang mengharapkan ketika dia di peristirahatan dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, kelegaan, rest in peace. Banyak orang-orang yang ketika meninggal dituliskan RIP. Artinya semua orang tahu ketika dia meninggal, dia mengharapkan peristirahatan yang bisa membuat dia lega. Tidak sesak, tidak susah, tidak letih, tidak lesu. Saudara, Yesus memberikan tawaran kepada kita kuk, yang mana bentuknya adalah dia sudah meneladani bagaimana hidup yang memperoleh kelegaan itu. Yesus datang ke dunia ini memikul setiap kuk dosa kita. Dia tunjukkan bagaimana karena dosa-dosa dia harus menderita. Itu bukan karena dosa, tetapi karena dosa-dosa kita. Dia pikul kuk dosa kita dan dia berikan kuknya kepada kita, supaya kita berjalan bersama seperti dia. Dia bisa mengikuti teladannya Tuhan, teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita ikuti teladannya Yesus agar kita beroleh kelegaan. Di ayat 30 katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ketika kita menaati firman Tuhan, kita menaati perintah Tuhan, maka kita akan berjalan dengan enak
kita akan berjalan dengan ringan. Artinya kita tidak akan dibebani dengan apa yang membuat kita susah, karena dosa itu akan membebani kita. Ketika kita menghindari dosa seperti kehidupan Kristus yang hidup dalam kekudusan, maka kita akan beroleh kelegaan. Tidak lagi mengalami beban, tidak lagi mengalami kesusahan, tidak lagi letih lesu dalam menjalankan kehidupan ini. Saudara, bagaimana bentuk kuknya Kristus adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan, bentuk kehidupan kita menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Mari pikulah kuknya Kristus. Mari kita semua pikul kuknya Kristus untuk kita beroleh kelegaan. Di hari yang akan datang, kita akan beristirahat dengan lega, dengan damai sejahtera bersama-sama dengan Kristus Yesus. Yesus mati untuk dosa-dosa kita, tetapi Dia bangkit sebagai Tuhan yang menebus kita dari setiap dosa. Maka jangan mau memikul kuk dunia, tetapi pikulah kuk yang diberikan Kristus kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat